warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Fauziana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa pergaulan ini itu nggak asing ya buat kita para remaja, khususnya para generasi Z, Gen Z, yang menggunakan bahasa gaul ini, bahasa pergaulan ini sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi dengan teman sebaya maupun teman yang udah akrab walaupun emang umurnya di atas kita gitu, atau yang lebih tua dari kita. Oke. Apa sih yang melatar belakangi saya untuk mengambil pembahasan bahasa pergaulan di Indonesia ini? Karena seperti yang kita tahu ya, bahasa pergaulan ini emang udah biasa digunakan atau dipakai oleh banyak orang untuk berkomunikasi gitu. Nah, bahasa ini sendiri itu sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk interaksi, kerjasama, dan identifikasi diri dalam masyarakat. Jadi ini untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan masyarakat di luar sana gitu. Terus, anggota masyarakat bahasa biasanya terdiri dari situasi sosial yang berbeda dan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, masyarakatnya ini sendiri itu nggak cuman satu suku bangsa sama kita. Kayak misalkan kita orang Jawa nih, kita berkomunikasi sama orang Jawa aja, itu enggak. Pastinya kita akan berkomunikasi dengan banyaknya ragam budaya di Indonesia. Kayak misalkan kita berkomunikasi dengan orang Bandung, orang Sunda, atau orang Betawi, atau orang Batak, dan sebagainya. Jadi nggak cuma satu suku bangsa saja. Nah, perbedaan tersebut mempengaruhi munculnya variasi penggunaan bahasa masyarakat dalam berkomunikasi. Perbedaan ini tuh memunculkan variasi-variasi yang berpengaruh dalam bahasa masyarakat, bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Dan khususnya ini, variasi yang digunakan ini yaitu bahasa gaul yang sudah pastinya ini sedikit demi sedikit ya, atau sedikit mulai menggeser bahasa Indonesia yang kita gunakan. Tapi bahasa Indonesia ini sendiri itu enggak serta-merta, tidak keseluruhan itu tergeser oleh bahasa gaul. Tapi di sini tuh penggunaan bahasa Indonesia mulai tergantikan dengan penggunaan bahasa remaja. Nah, remaja-remaja di zaman sekarang ini tuh sering atau sudah mulai melupakan bahasa Indonesia yang sifatnya ini bahasa nasional. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh para remaja ini digunakan kalau misalkan remaja ini berbicara dengan orang penting atau orang yang lebih tua. Nah, misalkan sama dosen, sama presiden, atau sama ketua badan di Indonesia atau sebagainya. Nah, penggunaan kosakata bahasa sehari-hari ini di salah satu jejaring sosial yaitu Instagram tumbuh dan berubah sesuai dengan tren. Jadi bahasa gaul ini itu berkembang secara bertahap, tapi ada juga yang melalui jejaring sosial atau media sosial, yaitu yang banyak digunakan oleh masyarakat itu Instagram. Nah, penggunaan bahasa gaul ini tidak jarang di kalangan remaja. Tidak jarang kalangan terpelajar juga menggunakan bahasa gaul tersebut, baik dalam bentuk pesan maupun tulisan, baik dalam suasana formal maupun informal, di mana penggunaan bahasanya kurang tepat dan tidak tepat. Penggunaan bahasa gaul ini dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan ini kayak kita berinteraksi langsung, kayak tatap muka, kayak ngobrol langsung lah. Kalau misalkan tulisan ini, misalkan kita chattingan sama teman kita, atau kita nulis surat,
sama teman kita yang dikirim langsung ke teman kita dan sebagainya. Nah, bahasanya ini kurang tepat dan tidak tepat. Kadang bahasa gaul ini itu disalahgunakan oleh para remaja, yaitu dengan bahasa yang kurang tepat, kayak bahasa hewan, terus bahasa yang pengucapannya ini itu nggak tertuju sama hewan, tapi kayak kita mendengarnya, tapi secara makna ini ada yang memaknai itu adalah bahasa hewan gitu. Jadi bahasanya ini kurang tepat untuk digunakan oleh para remaja atau Gen Z. Nah, ini ada menurut salah satu ahli yaitu Theodora tahun 2013, yaitu bahasa gaul menawarkan pengalaman baru, informasi baru, dan persuasif yang kuat. Praktik komunikasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi telah mempengaruhi terwujudnya lingua sebagai alat komunikasi antar penutur. Itu menurut Zain tahun 2018, halaman 236. Nah, bahasa sehari-hari yang digunakan siswa sekolah dasar putra maupun putri bukanlah cacat bahasa, melainkan perkembangan bahasa anak yang diukur dari kemampuan siswa dalam mempelajari bahasa. Nah, bahasa gaul ini tuh nggak cuma digunakan oleh para remaja aja, tapi udah digunakan oleh siswa-siswi sekolah dasar. Nah, anak SD ini udah menggunakan bahasa gaul untuk mereka berkomunikasi dengan temannya, supaya tujuannya apa? Supaya mereka ini ngerti sama pesan yang kita tujukan kepada teman kita gitu. Kadang ada orang yang nggak ngerti sama, kayak misalkan ngerti, cuman mereka kayak kurang memaklumi gitu. Kalau misalkan kita memakai bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia yang baku maupun bahasa Indonesia yang biasa aja gitu. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul menurut Edwardus tahun 2017. Yang pertama, penyebaran internet dan jejaring sosial berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, seperti yang udah saya jelaskan di awal, ini bahasa gaul ini nggak cuman ada di lingkungan sekitar aja, tapi itu juga berasal dari media sosial yang kita gunakan. Nah, yang kedua, pengaruh lingkungan. Biasanya, remaja mengambil percakapan dari orang dewasa di sekitar mereka, baik dari teman sebaya atau keluarga mereka. Nah, biasanya ini tuh anak SD ya, contohnya anak SD. Dia main sama temennya yang ada di rumah. Nah, temennya ini itu mengucapkan kata-kata atau mengucapkan kalimat yang belum pernah didengar sama anak SD ini gitu. Sama si anak ini, misalkan nih, si A temenan sama si B. Nah, si A ini belum ngerti apa-apa soal bahasa gaul yang sedang tren saat ini misalkan. Terus yang B ini, si anak B ini, dia itu udah ngerti sama bahasa gaul yang udah tren. Dan ketika si B ini mengucapkan bahasa gaul yang belum pernah didengar oleh si A, nah otomatis si A ini akan meniru atau akan merekam apa yang diucapkan sama si B ini. Jadi ini adalah pengaruh lingkungan yang dialami oleh anak SD ini atau para remaja. Terus yang ketiga, peran media elektronik dalam penggunaan bahasa gaul dalam film, terutama film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan obrolan TV. So, ini tidak hanya tercipta melalui kontak langsung, tapi karena diberi makan atau disuguhi oleh media atau ditayangkan oleh media.
kayak obrolan sinetron misalkan. Nah, sinetron di TV ini itu pasti percakapannya nggak pakai bahasa Indonesia yang baku kan. Pasti mereka ini menggunakan bahasa gaul. Nah, bahasa di sinetron ini tuh akan ditiru juga oleh para remaja. Nah, makanya ini tuh karena diberi makan, karena disuguhi, maksudnya kayak gitu oleh media. Yang berikutnya adalah langkah-langkah untuk mencegah supaya bahasa Indonesia tidak cepat punah. Nah, tidak cepat punah. Menurut Hilda tahun 2010, upaya melestarikan bahasa Indonesia agar tidak tergantikan oleh bahasa gaul untuk mencegah bahasa Indonesia tergusur oleh bahasa gaul, sebaiknya kita orang Indonesia yang baik melakukan pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia ini punah. Jadi upaya-upaya ini tuh udah dilakuin sama kampus-kampus, sama sekolah-sekolah yang mereka itu menyediakan pelajaran atau mata kuliah yang sifatnya ini untuk supaya bahasa Indonesia ini nggak tergusur, yaitu mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Indonesia yang kita pelajarin sekarang ini. Nah, langkah-langkah untuk mencegahnya yang pertama harus dilakukan untuk mendorong dan mengembangkan pemahaman dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di kalangan generasi bangsa. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata oleh semua pihak yang peduli terhadap keberadaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat Indonesia untuk lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan tepat dibandingkan bahasa sehari-hari orang tua atau guru. Jadi segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.